Qatar 16 Juli 2025. Negosiasi di Qatar yang dinanti dunia gagal total. Upaya terakhir untuk menyelamatkan ratusan nyawa hancur di meja perundingan. Meja perundingan yang seharusnya menjadi jalan menuju akhir penderitaan, justru menjadi saksi kejatuhan kompromi terakhir. Israel sudah siap menyerahkan gencatan senjata 60 hari, bantuan kemanusiaan masuk tanpa batas, dan puluhan sandera akan dibebaskan. Itu bukan tawaran biasa. Itu adalah seruan kemanusiaan. Tapi Hamas menolak mentah-mentah. Bagi mereka, semua itu belum cukup. Kenapa? Karena mereka menuntut satu hal. Israel harus angkat kaki sepenuhnya dari Gaza. Bukan hanya zona aman, bukan sekadar jeda pertempuran, tapi penarikan total pasukan Israel dari setiap jengkal tanah Gaza. Syarat yang bagi Israel sama saja dengan menyerahkan kembali Gaza ke tangan para pembunuh. Mereka tahu jika mereka pergi, Hamas akan kembali bersenjata dan darah akan kembali mengalir. Kini lebih dari 120 sandera Israel tetap ditawan. Mereka hidup dalam bayang-bayang penyiksaan, dan setiap detik bisa menjadi detik terakhir. Dan hari ini Netanyahu berkata tegas di hadapan dunia, kalau mereka ingin kita angkat kaki dari Gaza, maka kita akan berikan yang mereka mau. Tapi dengan satu syarat, tidak akan ada lagi Hamas di bumi ini. Bukan gencatan senjata yang mereka dapat, tapi penghabisan total. Bukan jeda pertempuran, tapi operasi tanpa kompromi sampai mereka benar-benar lenyap dari setiap lorong, terowongan, dan rumah warga yang mereka sandera. Israel telah menunjukkan belas kasihan. Mereka tawarkan gencatan senjata. Mereka tawarkan pembebasan sandera, tapi yang mereka terima adalah penolakan dan penghinaan. Maka sekarang, saat belas kasihan ditolak, penghakiman Tuhan akan berjalan. Aku telah lama berdiam diri, aku telah membisu dan menahan diri. Tetapi sekarang, aku akan berteriak seperti perempuan yang melahirkan. Aku akan mengerang dan menghembuskan nafas sekaligus. Yesaya pasal 42 ayat 14. Netanyahu melanjutkan, kami tidak akan mundur. Kami tidak akan menunggu persetujuan dari negara manapun. Kami tidak akan berhenti hanya karena dunia mulai lelah menonton perang. Karena kami lebih lelah lagi melihat anak-anak kami diculik dan dibakar hidup-hidup. Karena kami lebih muak melihat para pembunuh menari di atas darah. Kami tahu mereka bersembunyi di balik masjid, rumah sakit, dan sekolah. Tapi kami juga tahu, kebenaran tidak bisa disandera selamanya. Dan kami akan kejar mereka kemanapun mereka sembunyi. Bahkan jika itu di bawah tanah, bahkan jika itu di bawah meja makan rumah-rumah warga. Kami tidak berperang dengan Palestina. Kami berperang dengan roh pembunuh yang menyamar sebagai pahlawan kemerdekaan. Kami tidak akan bunuh rakyat sipil, tapi kami juga tidak akan biarkan Hamas terus menjadikan mereka tameng dan alasan. Mereka memulai ini, kami akan mengakhirinya. Dan setelah Netanyahu mengakhiri kalimat terakhirnya, dunia pun terdiam. Bukan karena mereka setuju, tapi karena tidak ada lagi yang bisa dibantah. Sebab kebenaran, sekali ia diucapkan, menelanjangi semua topeng. Tapi di atas semua suara manusia, di atas semua perundingan, semua senjata, dan semua strategi, ada satu suara yang lebih dalam. Suara Tuhan. Suara yang tidak bisa dibungkam oleh gencatan senjata. Firman-Nya berkata, di dalam Zakharia, lakukanlah segala sesuatu dengan kasih, tetapi biarkan kejahatan dihukum. Dan saat debu peperangan ini mengendap, ketika peluru terakhir dilepaskan dan suara ledakan berubah menjadi keheningan, akan tiba satu hari di mana segala yang tersembunyi akan dinyatakan. Tuhan melihat siapa yang menyandera kebenaran
dan siapa yang berdiri mempertahankannya dengan darah. Firman Tuhan berkata, jangan iri hati kepada orang yang berbuat jahat. Jangan hasratkan bergaul dengan mereka, karena hati mereka merancang kekerasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Amsal pasal 24 ayat 1 dan 2. Hari ini banyak yang berkata, hentikan perang, biarkan Hamas hidup. Semua ini hanyalah konflik biasa. Israel terlalu keras. Hamas juga manusia. Tapi firman Tuhan tidak berkata begitu. Firman Tuhan tidak pernah menyamakan korban dengan pembunuh. Tidak pernah memeluk ular sambil menyalahkan orang yang tergigit. Hanya orang sesat yang berkata begitu. Karena ajaran mereka pun sudah disesatkan. Mereka bukan bicara belas kasihan, tapi sedang memelihara benih kekerasan. Tuhan tidak perintahkan kita menyelamatkan teroris. Tuhan perintahkan kita menyingkirkan kejahatan. Dan kepada para pemimpin, rohaniwan, dan pengamat yang berteriak, biarkan Hamas hidup. Saudara, kamu bukan bicara dari Roh Kudus, kamu bicara dari roh kompromi. Karena kasih sejati tidak membela yang membunuh. Kasih sejati berdiri bagi yang ditindas dan dibantai. Dan hari ini, Tuhan sedang membuka topeng banyak orang. Yang terlihat lembut ternyata licik. Yang terlihat netral ternyata menyusupkan agenda neraka. Maka perhatikan baik-baik siapa yang kamu bela. Karena pada akhirnya, kamu tidak hanya memilih posisi politik, kamu sedang memilih posisi kekal. Dan kepada Hamas, Tuhan tidak akan diam. Kamu telah menumpahkan darah atas nama Tuhan yang tidak kamu kenal. Kamu telah membunuh anak-anak Allah dan menyebutnya jihad. Kamu telah menjadikan kebohongan sebagai kebenaran. Maka dengarlah apa yang Tuhan katakan. Sesungguhnya aku melawan engkau, hai gunung yang membinasakan seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengulurkan tanganku terhadapmu dan menggulingkan engkau dari gunung batu dan menjadikan engkau gunung yang hangus. Yeremia pasal 51 ayat 25. Shalom saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya percaya saudara semua telah melewati hari ini dalam penyertaan dan anugerah Tuhan yang besar. Mungkin ada di antara kita yang hari ini penuh sukacita, ada pula yang bergumul dengan kelelahan, tekanan, atau bahkan kesedihan. Tetapi sore ini, mari kita duduk diam sejenak di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran, sebab firman Tuhan bukan hanya penghibur, tapi pedang yang membelah kegelapan, membongkar kepalsuan, dan menegakkan yang benar. Dalam setiap renungan ini, biarlah api hadiratnya membakar segala kelam, membangunkan hati yang tertidur, dan mengarahkan hidup kita kembali ke jalan yang dikehendakinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap napas, untuk kekuatan yang menopang kami ketika kami sudah tak mampu berdiri sendiri. Terima kasih karena ketika dunia tidak mengerti kami, Engkau tetap memeluk kami dengan kasih yang tidak bersyarat. Sore ini, kami datang dengan luka yang tak terlihat, dengan air mata yang tak sempat jatuh, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kami tahu, satu-satunya tempat yang aman adalah hadapan-Mu. Bicaralah Tuhan, bukan hanya ke telinga kami, tapi ke hati yang paling dalam. Pulihkan yang remuk, kuatkan yang rapuh, dan rangkul setiap jiwa yang merasa sendiri. Kami butuh Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus, kami berserah dan membuka renungan ini. Amin. Ketika suara senjata berhenti dan debu pertempuran akhirnya jatuh ke tanah, akan ada suara lain yang mulai terdengar, suara Tuhan. Suara yang selama ini ditutup oleh media, diredam oleh propaganda, dan diabaikan oleh mereka yang menyembah damai, tapi memelihara kejahatan. Suara itu akan berkata, aku telah lama berdiam diri,
Aku telah membisu dan menahan diri, tetapi sekarang aku akan berteriak seperti perempuan yang melahirkan. Aku akan mengerang dan menghembuskan nafas sekaligus. Yesaya pasal 42 ayat 14. Tuhan sudah terlalu lama diam. Ia sudah cukup sabar melihat dunia menyebut terang itu gelap dan gelap itu terang. Ia sudah cukup sabar melihat Hamas disebut pejuang dan Israel disebut penjajah. Tapi hari ini, Tuhan tidak lagi diam. Ia sedang bergerak, ia sedang mengadili. Firman-Nya jelas, celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Yesaya pasal 5 ayat 20. Israel telah menunjukkan belas kasihan. Mereka menawarkan gencatan senjata. Mereka membuka pintu bagi bantuan kemanusiaan. Mereka rela membebaskan tahanan demi menyelamatkan sandera. Tapi yang mereka terima hanyalah penolakan, penghinaan, dan ancaman pembunuhan yang berulang. Dan saat belas kasihan ditolak, penghakiman akan berjalan. Tuhan tidak akan selamanya memberi waktu bagi yang jahat untuk bertobat. Akan tiba waktunya di mana Tuhan sendiri berdiri sebagai hakim dan berkata, Aku akan mengulurkan tanganku terhadapmu dan menggulingkan engkau dari gunung batu dan menjadikan engkau gunung yang hangus. Yeremia pasal 51 ayat 25. Hamas bukan sekadar kelompok. Ia adalah manifestasi roh kekerasan yang haus darah. Ia bukan sekadar organisasi, tapi simbol dari semua yang melawan Tuhan dan menajiskan namanya dengan darah anak-anak tak berdosa. Dan hari ini banyak orang, banyak pemimpin, bahkan banyak yang mengaku rohani, berkata, berikan Hamas kesempatan, jangan terlalu keras, biarkan mereka hidup, ini hanya konflik biasa. Tapi saudara, itulah suara roh kompromi. Itulah suara dari mimbar-mimbar sesat yang lebih takut dibenci dunia daripada ditinggalkan oleh Tuhan. Hanya orang sesat yang berkata begitu, karena mereka lebih takut kehilangan pengikut daripada kehilangan keberpihakan kepada kebenaran. Mereka menyebut belas kasihan, padahal mereka sedang memberi ruang bagi kejahatan untuk bertumbuh. Yeremia pasal 6 ayat 14 berkata, mereka menyembuhkan luka umatku dengan sembarangan, dengan mengatakan, damai-damai, padahal tidak ada damai. Saudara, ini bukan soal politik, ini bukan soal agama semata. Ini adalah soal posisi kekekalan. Siapa yang kamu bela hari ini akan menunjukkan siapa Tuhanmu. Ingat, kasih sejati tidak membela yang membunuh. Kasih sejati berdiri bersama yang tertindas dan menegur mereka yang menyembunyikan pedang di balik nama Tuhan. Dan jika kamu diam, jika kamu takut bicara, ingat ini. Siapa malu mengaku, aku di depan manusia, aku juga akan malu mengaku dia di depan Bapakku di surga. Matius pasal 10 ayat 33. Dunia sedang terbakar, darah berseru dari tanah, dan langit sedang mencatat. Siapa yang berdiri, siapa yang diam, siapa yang menyalahkan Israel, dan siapa yang menangisi dosa dunia. Tapi jangan takut Israel, Tuhan belum selesai denganmu. Aku akan menjadi tembok berapi di sekelilingmu. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan menjadi kemuliaan di tengah-tengahmu. Zakharia pasal 2 ayat 5. Dunia boleh mencaci, bangsa-bangsa boleh bersidang, media boleh membakar opini, tapi Tuhan sendiri akan turun tangan. Dan pada hari itu tidak ada satu pun yang bisa berdiri melawannya. Akhir kata, engkau tidak sedang menonton berita, engkau sedang melihat penggenapan nubuat. Jangan tanya, di pihak siapa Tuhan berdiri? Tanyalah, apakah aku berdiri di pihak Tuhan? Karena di akhir zaman ini, yang netral pun akan dihitung sebagai lawan, dan yang bersembunyi dalam diam akan dihakimi bersama para penyesat yang berteriak paling nyaring. Karena pada saat penghakiman dimulai, itu akan dimulai dari rumah Tuhan sendiri. 1 Petrus pasal 4 ayat 17, Tuhan sedang menyapu bumi.
bukan dengan air, tapi dengan api, dan hanya yang berdiri dalam kebenaran yang akan tetap tinggal saat semuanya diuji. Amin. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Tuhan, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran,
meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri. Kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai. Kami pulang dengan harapan baru. Kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita,
dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.